Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,57% ke angka 7036. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih semester 1 ini masih turun dan cara tren saat ini juga masih kurang baik. Apakah saat ini masih ada potensi untuk lanjut turun? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Agro. Agro hari ini masih lanjut turun hampir 5% ke harga 580. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Agro trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, tapi setelah itu bisa kita lihat kembali turun dan terus bergerak turun. Apalagi jika kita lihat, hari ini sudah terkonfirmasi Agro turun di bawah support 620. Pada sebelumnya Agro sempat turun dalam, tapi pada saat mengetes harga 600-an atau 620, Agro mulai sideways dan berhasil naik. Tapi saat ini Agro malah melanjutkan penurunan. Setelah sebelumnya juga berhasil rebound dari harga 620. Jadi secara tren saat ini Agro masih sangat downtrend dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan hari ini malah keluar pemberitahuan bahwa laba Bank Raya atau Agro turun 41% di semester 1 ini. Jadi secara grafik kurang bagus, secara bandarmologi nanti kita coba lihat, tapi secara laporan keuangan juga saat ini masih kurang bagus di semester 1. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hampir 5% ini terlihat malah ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham Agro ini. Jadi untuk data yang kita dapat ini, menurut saya Agro saat ini masih belum layak untuk kita entry. Walaupun masih ada potensi untuk rebound sementara karena hari ini turun lumayan dalam. Tapi ingat, seperti di sini ada dua candle hijau, satu malah lanjut turun, ini juga sama. Tadi hati-hati apabila ada candle hijau pun, selama belum ada tanda-tanda reversal trend dan belum ada terlihat akumulasi besar, hati-hati Agro menurut saya masih ada potensi untuk lanjut turun ke target support berikutnya di sekitar harga 550. Jadi saat ini sebaiknya menurut saya walaupun teman-teman pingin entry membeli saham ini, sebaiknya wait and see dulu. Karena secara trend, secara grafik pun masih belum bagus untuk kita entry. Sekarang kita coba lihat saudaranya yaitu saham Breeze. Breeze hari ini juga turun 1% lebih, tapi secara grafik Breeze lebih baik daripada Agro saat ini. Breeze selama 1-2 bulan terakhir ini masih sideways dan berada di sekitar garis EMA 50 150. Tapi memang ini belum uptrend karena bisa kita lihat Breeze 2 kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 memang masih gagal break. Dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 50. Jadi apabila Breeze ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50, saya lihat Breeze juga ada potensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Jadi untuk Breeze juga masih hati-hati karena walaupun grafiknya saat ini lebih bagus daripada Agro, tapi ini belum ada tanda-tanda untuk mulai bergerak uptrend. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Breeze pun apabila teman-teman mau coba entry bisa tunggu di sekitar harga 1.500. Karena sebelumnya menyentuh harga 1.500 masih bisa rebound kembali. Jadi apabila besok Breeze bergerak turun ke 1.500 masih bisa rebound, bisa coba entry, tapi harus sangat disiplin. Karena secara tren saat ini Breeze juga sudah mulai melemah. Apabila ternyata besok berhasil rebound sementara dan mulai berbalik arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi garis EMA 50 dan harga 1.500 lewati, saya lihat Breeze pasti ada potensi lanjut turun ke sekitar harga 1.400 sampai 1.410 dan akan mulai bergerak downtrend kembali. Selanjutnya saya akan coba update saham Pegas. Bisa kita lihat Pegas saat ini juga trennya sudah mulai melemah. Saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 1.755. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Karena sebelumnya sempat terbentuk gap down
keesokan harinya terbentuk candle hijau berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa hari ini jika kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Dan saat ini terlihat masih ada potensi untuk bergerak turun menuju garis EMA 150 di harga 1625 sampai 1650. Dan garis EMA CD terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi saat ini terkonfirmasi ini double top. Jadi harus hati-hati. Dan dari data broker summary jika kita lihat hari ini cuma turun 0,86%, terlihat ada distribusi, tapi menariknya asing malah memanfaatkan penurunan ini untuk terus akumulasi saham begas. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Dan apabila begas terlihat mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar harga 1700 sampai garis EMA 50. Di sekitar harga 1750 apabila memang masih gagal break. Berikutnya TWR bisa kita lihat saat ini secara tren masih bagus. Pada saat IHSG sudah mulai melemah bisa kita lihat TWR masih bertahan di atas garis EMA 50. Beberapa kali mencoba untuk turun di bawah garis EMA 50 masih bisa bertahan, dan 3 hari terakhir bisa kita lihat mulai bergerak naik kembali. Dan di atasnya bisa kita lihat resisten terdekat itu di sekitar harga 1265 sampai 1280. Jadi secara tren TWR masih sangat layak untuk di hold karena untuk tren jangka menengah masih uptrend, dan saat ini beberapa kali menyentuh garis EMA 50 masih kuat bertahan. Dan saat ini garis EMA 50 tepat di harga 1200. Untuk garis EMA CD yang sebelumnya bergerak turun bisa kita lihat saat juga sudah mulai bergerak naik. Untuk teori bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, tapi asing 1 minggu terakhir jika kita lihat sudah mulai keluar dari saham TWR. Jadi TWR menurut saya masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di sekitar harga 1280 sampai 1300, dan masih bisa di hold selama harga 1200 tidak terlewati. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing trade, take profit di sekitar zona resisten ini apabila gagal break, atau hold saja selama harga 1200 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan entry di sekitar resisten. Apabila kita beli di sekitar resisten ternyata gagal break seperti posisi sini, beberapa kali mencoba untuk break resisten gagal break, ternyata turun kembali ke garis EMA 50. Jadi saat ini paling aman adalah apabila mau entry adalah tunggu kembali di sekitar harga 1200 untuk entry-nya, daripada paksa untuk mengejar di sekitar resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.